Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Laksono dengan NIM 20030150113 dari kelas Sistem Terdistribusi 5A. Di sini saya akan menjelaskan tugas RTM 1. Jurnal pertama berjudul Evaluasi Literatur Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk Pelayanan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan teknologi blockchain dalam sistem terdistribusi di bidang pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan terhadap keamanan, privasi, dan efisiensi pengelolaan data medis yang bersifat sensitif. Blockchain sebagai teknologi penyimpanan data terdesentralisasi dianggap mampu memberikan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan keamanan dan integrasi data yang sering dihadapi dalam sistem kesehatan konvensional. Teknologi blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan. Melalui sifat desentralisasinya, transparansi, dan keamanan kriptografisnya, blockchain mampu memperkuat privasi dan keamanan data medis, mendukung interoperabilitas antara sistem, serta memberikan pasien kontrol lebih terhadap data pribadinya. Selain itu, penerapan blockchain juga berpotensi mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan perantara dan memungkinkan otomatisasi proses verifikasi data. Kesimpulan dari jurnal pertama, peneliti ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem layanan kesehatan di masa depan. Blockchain tidak hanya menjadi solusi teknis terhadap permasalahan data medis, tetapi juga membuka peluang transformasi digital menuju sistem kesehatan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada pasien. Jurnal kedua yang berjudul Penerapan Sistem Replikasi dan Integrasi Basis Data Terdistribusi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang disingkat PDPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan teknologi blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem replikasi berbasis IP streaming pada PostgreSQL mampu melakukan proses sinkronasi data pelaporan IPSBID secara real-time, di mana setiap perubahan data pada server prodi secara otomatis terreplikasi ke server PDPT universitas. Mekanisme ini menggunakan model master-slave replication, di mana prodi bertindak sebagai server utama atau master dan PDPT atau universitas sebagai server penerima slave. Dengan konfigurasi write ahead logging yang disingkat WAL, data dari prodi yang telah disimpan atau diperbarui langsung dikirimkan dan disinkronkan tanpa perlu intervensi manual. Kesimpulan dari jurnal kedua, melalui penerapan sistem ini, proses pengolahan data di lingkungan perguruan tinggi menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Replikasi streaming juga memungkinkan pengiriman data berukuran besar secara stabil dengan tingkat kesalahan rendah, delay di bawah 1 detik. Sistem ini menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengelola data pendidikan tinggi berjumlah besar. Namun untuk penerapan skala nasional yang lebih luas hingga tingkat PDPT dikti, penulis merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas jaringan dan standarisasi pengolahan basis data agar kinerja replikasi tetap optimal. Jurnal ketiga yang berjudul Studi Skalabilitas Pemrosesan Paralel pada Sistem Terdistribusi. Penelitian ini mengkaji tentang skalabilitas pemrosesan paralel dalam sistem terdistribusi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan performa komputasi dapat dicapai dengan menambahkan jumlah komputer atau node yang bekerja sebagai paralel dalam suatu jaringan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan komputasi modern terhadap peningkatan kecepatan proses atau speed up yang tidak hanya bergantung pada efisiensi algoritma, tetapi juga pada jumlah prosesor yang digunakan. Arsitektur sistem terdistribusi terdiri dari 4 lapisan utama dan lapisan kedua yang disebut middleware, memegang peran penting dalam menjembatani komunikasi antar
aplikasi klien dan server. Middleware berfungsi mengubah representasi data dari klien menjadi format standar untuk dikirimkan ke server, kemudian memproses dan mengembalikan hasilnya ke klien. Beberapa teknologi middleware yang umum digunakan meliputi RPC, Remote Procedure Call, CORBA, Common Object Request Broker Architecture, dan RMI, Remote Method Invocation. Penelitian ini menggunakan pendekatan RPC karena memiliki struktur sederhana dan mudah diimplementasikan. Untuk memperkuat fungsi RPC digunakan pustaka RPC LIB, sebuah library yang menyediakan fungsi middleware sebagai aplikasi klien dan server. RPC LIB memungkinkan aplikasi biasa dalam bahasa C++ diubah menjadi aplikasi terdistribusi hanya dengan menambahkan perintah terkait stub, client stub, dan server stub. Dengan RPC LIB, klien dapat mengeksekusi prosedur yang berada di server secara langsung seolah-olah dijalankan secara lokal. Aplikasi dibangun dengan dua komponen, yaitu server dan klien. Pada sisi server, proses utamanya meliputi pembuatan instance server stub, binding prosedur yang diakses oleh klien, dan mengeksekusi algoritma merge sort untuk data yang diterima. Sedangkan pada sisi klien, aplikasi membaca daftar IP dan port server yang aktif, membangun koneksi, membagi data ke beberapa subarray sesuai jumlah server, mengirimkan data ke masing-masing server, dan kemudian menerima hasil pengurutan untuk digabung menjadi satu output final. Kesimpulan dari jurnal ketiga, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemrosesan paralel layak diterapkan dalam sistem terdistribusi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan banyak proses komputasi namun dengan volume data relatif kecil. Sistem ini menawarkan skala bit kelas tinggi karena memungkinkan penambahan komputer untuk mempercepat proses atau mempertahankan performa tanpa gangguan penambahan node. Bahkan dapat dilakukan secara dinamis saat sistem sedang berjalan. Jurnal keempat yang berjudul Teknologi dan Teknik Sistem Terdistribusi Pervasif dalam Bidang Logistik, Studi Literatur dan Sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur sistematik literatur review yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai teknologi dan teknik yang digunakan dalam sistem terdistribusi pervasif di bidang logistik, serta mengevaluasi cara meningkatkan kinerja teknologi tersebut. Sistem terdistribusi pervasif merupakan bagian dari sistem terdistribusi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, serta digunakan untuk menciptakan lingkungan cerdas yang mampu berinteraksi otomatis melalui sensor dan jaringan. Terdapat 3 teknologi utama yang banyak digunakan sistem terdistribusi pervasif untuk logistik, yaitu RFID, Radio Frequency Identification, Wireless Sensor Network, dan Hybrid Technology, yang merupakan gabungan dari RFID dan OSN. Teknologi RFID paling banyak digunakan sekitar 50% karena mampu melakukan pelacakan produk secara real-time, mengidentifikasi objek serta menyimpan mentransfer data tanpa kontak fisik. Dan OSN digunakan untuk mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan lokasi guna menjaga kualitas barang selama proses pengiriman. Sementara hybrid teknologi menggabungkan keunggulan RFID dan OSN untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih akurat dan efisien. Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa RFID merupakan teknologi yang paling dominan dan efektif untuk memantau rantai pasokan logistik, diikuti oleh OSN dan hybrid system. Kombinasi teknologi ini berperan penting dalam menciptakan sistem logistik cerdas yang mampu bekerja otomatis, efisien, dan akurat. Kesimpulan dari jurnal keempat, teknologi RFID, OSN, dan hybrid system merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem terdistribusi pervasif di bidang teknologi. Dengan RFID sebagai teknologi yang paling banyak diterapkan untuk meningkatkan kinerja, berbagai teknik seperti smoothing method, cross protocol, multi-threshold algorithm,
dan Kalman filter terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi energi, akurasi, dan respon sistem. Jurnal kelima berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Database Terdistribusi menggunakan Oracle, studi kasus dari Siakat Universitas Trunojoyo. Penelitian ini menjelaskan bahwa basis data terdistribusi adalah kumpulan data yang secara logis membentuk satu kesatuan namun secara fisik tersebar di berbagai lokasi yang terhubung melalui jaringan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa, meminimalkan waktu respon, serta memungkinkan replikasi dan fragmentasi data agar ketersediaan dan keamanan meningkat. Oracle dipilih sebagai Database Management System (DBMS) karena kemampuannya mendukung berbagai platform, sistem operasi, kapasitas besar, serta keamanan yang kuat. Data antar set dihubungkan melalui database link yang memungkinkan pertukaran informasi dua arah. Komunikasi antar database dilakukan dengan mekanisme replikasi menggunakan materialist view, dan proses sinkronasi data yang dilakukan dengan metode asynchronous replication, yaitu propagasi data tidak dilakukan secara langsung melainkan pada waktu tertentu sesuai jadwal job scheduling. Metode ini dipilih mengurangi kepadatan trafik data serta mendukung sistem bekerja secara mandiri. Disconnecting computing. Selain replikasi, dilakukan juga fragmentasi data secara horizontal, yaitu pemecahan data berdasarkan fakultas agar setiap set hanya menyimpan data yang relevan. Dalam implementasi sistem digunakan perangkat keras 4 server yang masing-masing memiliki set dengan spesifikasi 23 GHz, RAM 448 MB, 1 GB, dan harddisk 20-120 GB, serta jaringan kabel OTP berkecepatan 100 Mbps dengan topologi STAR. Software yang digunakan adalah Oracle 9i dan Oracle 10G. Dengan sistem operasi Windows XP dan Linux SUSE 11.0 serta bahasa pemrograman DLP 7.0 untuk aplikasi Siakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem database terdistribusi menggunakan Oracle pada Siakat Universitas Trunojoyo berhasil meningkatkan kinerja, keandalan, dan ketersediaan data dibanding sistem terpusat sebelumnya. Model ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data antar site tanpa mengorbankan integritas informasi. Penggunaan metode replikasi yang sinkronus terbukti efisien untuk kondisi jaringan yang padat, sementara fragmentasi horizontal meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mempercepat akses data. Kesimpulan dari jurnal kelima, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemrosesan paralel terapkan distribusi terutama untuk aplikasi yang membutuhkan banyak proses komputasi namun dengan volume data relatif kecil. Sistem ini menawarkan skalabilitas tinggi karena memungkinkan penambahan komputer mempercepat proses atau mempertahankan performa tanpa gangguan. Penambahan mode bahkan dapat dilakukan secara dinamis saat sistem yang sedang berjalan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.